Pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 642. Mari kita berdiri. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini. Juga bagi seluruh umat Allah yang mengikuti perayaan
dari rumah masing-masing karena situasi dan kondisi. Kita bersama gereja pada hari ini merayakan Santo Carolus Borromeus sebagai seorang uskup. Carolus Borromeus terlahir dari pasangan Gilberto Borromeo dan Margarita de' Medici, saudara Paus Pius keempat. Dari seluruh kisah hidup dan karyanya dapat dikatakan bahwa sejak lahir ia telah ditetapkan untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Dan dalam usia yang masih sangat muda pada umur 22 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius keempat di tahun 1846 sampai 1878. Dan berkat ketekunannya, ia pun diangkat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia dikenal sebagai salah seorang penggagas Konsili Trente dan mendesak berbagai pihak untuk menjalankan hasil konsili tersebut. Setelah konsili, ia meminta kepada Paus agar dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk memperbaharui keuskupannya, keuskupan Milano. Ia amat menyadari kebutuhan umat di tempat tinggalnya. Banyak gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, para imam yang kurang terdidik, pendidikan imam anak-anak yang kurang, dan seterusnya. Oleh karena itu, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah minggu bagi anak-anak dan seminari-seminari keuskupan untuk membentuk calon imam yang tangguh. Maka dari sinilah seminari mendapatkan modelnya yang pertama. Usahanya ini seringkali mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui usaha pembaharuan yang ia lakukan, namun berkat perlindungan Tuhan, Carolus dapat bertahan. Orang kudus ini meninggal dunia di Milano pada tanggal 3 November 1584 karena sakit yang dideritanya. Dan hari ini kita rayakan dan kita kenangkan dia. Maka mari dalam seluruh usaha yang diperjuangkan oleh Carolus Borromeus ini, kita pun seringkali berhadapan dengan banyak tantangan dan rintangan, tetapi kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang menjadi milik kita, dan kita berharap bahwa semuanya itu kita ramu dalam kekuatan bersama dengan Dia. Maka pada saat kita jatuh ke dalam dosa pun, Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk kembali bersatu dengan Dia. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Borromeus uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbaharui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu, Tuhan kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup, demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan menjadi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Referen. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Referen. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini kita disadarkan bahwa kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dari bacaan pertama yang kita dengarkan, saya rasa sangat jelas bahwa kita senantiasa akan selalu hidup dalam genggaman dan kuasa Tuhan sendiri. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Dan dengan demikian, dalam seluruh proses perjalanan hidup, seharusnya kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah sendiri, karena kita adalah miliknya seutuhnya apapun yang terjadi. Namun kita seringkali tidak berada bersama dengan Tuhan, terpisah dari Tuhan, dan itulah dosa. Pada saat kita berdosa pun Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kita. Maka untuk itulah kita diingatkan bahwa di dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, jika ada seekor domba yang hilang, maka pasti akan dicari lalu ditinggalkannya 99. Tidak dibiarkan hilang, tetapi diupayakan untuk didapatkan kembali. Dan pada saat didapatkan, maka jauh lebih besar sukacita daripada 99 yang
hanya merasa tenang-tenang saja. Dari pengalaman-pengalaman ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sekali lagi diingatkan kepada kita supaya kita tetap mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Jangan kita membaliknya dalam seluruh kehidupan, bahwa karena kita adalah milik Tuhan sepenuhnya, maka justru dengan itulah lalu kita mulai membangkang, Tuhan pasti akan tetap mencintai saya. Bahkan biasanya bacaan pertama pada kesempatan ini biasanya dibacakan pada saat ada peristiwa kematian. Itu juga mengingatkan kepada kita, sampai pada kematian pun kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Maka apa yang kita buat adalah kita juga tetap menyambungkan diri kita dengan mereka yang telah mendahului kita, dengan mereka yang telah meninggal. Karena baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Maka seperti yang sedikit lebih ekstrim, saya ingatkan kepada siapa saja kalau kita sebagai pengikut Yesus dan sungguh-sungguh mengikuti Dia, tidak terbersit dalam pikiran kita bahwa pada saat kita mati lalu kita membiarkan orang yang mati kedua kalinya, dalam arti kita tidak perlu mendoakan dia lagi, karena kita berprinsip bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dia adalah milik Tuhan sendiri, dia mati karena Tuhan menghendaki, maka kita tidak perlu mendoakannya. Menurut saya lalu logikanya menjadi keliru. Untuk itulah gereja mengajak kita mulai tanggal 2 untuk sungguh tetap menyadari hal ini, karena baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan, dan akan lebih besar sukacita dalam surga jika ada satu orang bertobat kembali kepada Tuhan daripada 99 orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Siapakah di antara kita yang sungguh-sungguh bersih dan hidup suci, tidak ada noda dosa di dalam seluruh kehidupannya, baik melalui pikiran, melalui tindakan, perbuatan? Kita semua adalah orang berdosa, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan pasti memberikan pengampunan kepada kita kalau kita senantiasa berpaling kepadanya, bersatu dengan Dia. Hal itu jugalah yang selalu mendorong kita untuk semakin bersatu dan bersatu dengan Tuhan di dalam Ekaristi Kudus. Karena lewat Ekaristi Kudus iman kita diteguhkan, dikuatkan, sehingga apa yang menjadi kecemasan dunia tidak menjadi gangguan bagi kita, tetapi justru meneguhkan kita dan menguatkan kita, seperti virus corona yang melanda dunia. Kalau iman kita menjadi lemah, maka kita juga akan senantiasa berada pada jalan, selalu takut dan tidak mau bertemu dengan orang. Virus pasti akan menjadi bagian kehidupan, tinggal bagaimana kita mau bersahabat, menjaga diri dan senantiasa mengupayakan yang terbaik. Itulah kualitas kehidupan yang harus kita perjuangkan di masa pandemi ini, karena hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Puji syukur 377. 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan.
kami malam dan hari. Terimalah Tuhan dalam tangan-Mu segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami bawa ke altar-Mu pada peringatan Santo Carolus, gembala yang giat dalam keutamaan. Semoga kami mampu meneladannya agar menghasilkan buah yang sejati dan melimpah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Carolus Borromeus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh, kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh Kudus-Mu persembahan ini yang bagi kami bawa kepadamu, agar menjadi
tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dihianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Carolus Baromeus, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini pagi ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau, Allah kami,
sebagaimana Engkau ada. Kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada kami. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dan melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapuskan. Maka berbahagialah kita yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sakramen yang kami sambut ini telah menguatkan jiwa dan raga kami. Semoga teladan Santo Carolus Baromeus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang tulus ikhlas, sampai kami Kau perkenankan hidup dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. berkat Allah turun atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian pernekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 653. 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku.